baik, perkenalkan saya Dr. Aulia Rahma. Saya izin untuk mempraktekkan terkait dengan cara pemasangan pola kateter dan juga pemeriksaan prostat melalui cara rectal pusing. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Eka, saya dokter yang berjaga di Poliklinik pada siang hari ini. Apa benar dengan Bapak Budi usia 50 tahun? Baik, pada Bapak kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar pada kemaluan Bapak ya Pak ya. Pemeriksaannya nanti saya akan mencolokkan jari saya ke bagian anus Bapak. Pada saat pemeriksaan mungkin akan timbul jika rasa tidak nyaman, namun saya akan mencoba untuk meminimalisir hal tersebut. Dari PN apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Baik Bapak, kalau begitu Bapak boleh ke kamar kecil dulu, buang air kecil, kemudian lepaskan pakaian bagian bawahnya ya Pak ya, kemudian berbaring dengan pemeriksaan dalam kondisi agak menyamping ya Pak ya. Baik, selanjutnya adalah menyiapkan peralatan. Menyiapkan peralatan yang diperlukan, di sini ada lubrikan, juga ada handscoon, kemudian cuci tangan 6 langkah, kemudian mengenakan handscoon. Pemeriksaan yang pertama adalah melakukan inspeksi pada regio anal pasien, apakah ada luka akibat iritasi, apakah ada kemerahan, apakah ada pembengkakan, kemudian apakah ada eksema atau dermatitis. Baik, tidak ditemukan adanya abnormalitas. Selanjutnya kita buka sedikit, kemudian kita inspeksi apakah bisa mengejan Bapak. Oke, tidak ada tanda-tanda adanya abnormalitas. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan palpasi. Bapak, ini saya tekan ya Pak ya, kalau misalnya nyeri Bapak bisa bilang, apakah nyeri Pak? Oke, apakah nyeri Pak? Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi Bapak. Ini akan saya ketuk ya Pak ya, nanti kalau nyeri Bapak bilang ya Pak ya, untuk menilai apakah ada inflamasi pada tuberkulosis ischias. Nyeri Pak? Nyeri Pak? Baik, tidak ada. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan colok dubur, pertama oleskan lubrikan. Baik Bapak, ini saya akan masukkan diri saya Pak ya, Bapak bisa tarik nafas. Oke, baik. Nah, pertama kita akan menilai dari bagian tonus otot sphincter ani, kemudian refleks bubble cover nafas dengan menekan bagian glans penis. Lalu kemudian kita nilai dari saluran analnya, terus dindingnya, apakah ada polip, apakah ada hemoroid, apakah ada tumor, atau mungkin benjolan dan massa. Selanjutnya adalah kita meraba prostat di bagian anterior dan vesicula seminalis, apakah pertama konsistensinya lunak, pol atasnya teraba, kemudian simetris antara bagian kanan dan kiri. Apakah ada nyeri tekan Bapak? Baik, tidak ada nyeri tekan. Dan yang terakhir adalah mengira perbesaran dari prostat. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak tarik nafas ya Pak ya, saya tarik tangan saya. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa membersihkan diri Bapak dan kemudian mengenakan pakaian bagian bawahnya. Kemudian tunggu saya di ujung pemeriksaan, saya akan cuci tangan dan kemudian mengingatkan hasil pemeriksaannya ya Pak. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Untuk tidak ada perbesaran pada kelenjar kelamin Bapak itu, tapi nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari kematian Bapak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Eka, saya dokter yang berjaga di IGD pada siang hari ini. Baik, apa benar dengan Bapak Budi usia 40 tahun? Untuk PIAN akan kita lakukan pemasangan kateter Pak, karena untuk sebagai bentuk kayak pengobatan dari retensi urin atau kayak apa sih? Retensi urin yang PIAN alami, kan kayak bisa kencing, jadi kita pasang kateter Pak. Pada saat pemasangan nanti mungkin akan timbul sedikit rasa tidak nyaman, namun saya akan mencoba untuk meminimalisir tersebut. Dari PIAN apakah bersedia untuk dilakukan pemasangan kateter? Baik Bapak, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dulu. PIAN boleh melepaskan pakaian bagian bawahnya, kemudian berbaring dalam posisi mengangkang Pak lah. Pertama adalah mempersiapkan alatnya. Di sini ada handscoon yang sudah dibuka, kemudian ada lubrikan, ada aquades dan squid yang sudah berisi aquades serta lubrikan bersama dengan lidokain dengan perbandingan 8:2, kemudian ada korentang, ada duk steril, ada cawan ginjal, ada urine bag, kemudian ada pinset dan juga ada kasa serta kapas. Ada pola kateter juga. Baik, selanjutnya ada cuci tangan. Baik, menggunakan handscoon.
Baik, kita mulai dengan melakukan asepsis. Oke, dicelupkan ke dalam antiseptik, kemudian secara memutar. Dibuang, ambil lagi, asepsis lagi secara memutar. Baik, dibuang. Selanjutnya pasang untuk steril. Oke, baik. Kemudian mengisi malah dimasukkan, didokain dan juga lubrikannya. Sudah dimasukkan, kemudian ditutup, ditunggu sampai anestesinya bekerja. Lalu, permisi Pak, ini saya mulai pasang. Anestesinya sudah bekerja. Sampai kira-kira di bagian percabangannya. Baik, ini sudah masuk, kemudian urinnya sudah keluar, lalu disambungkan ke urin bagnya. Sudah terbuka. Kemudian digembungkan dengan menggunakan air. Oke, baik, sudah. Selanjutnya adalah ditarik sampai ke leher vesika urinaria. Baik, selanjutnya izin melepas ya Pak ya. Penisnya dibalut dengan menggunakan kasa yang sudah diolesi oleh betadin. Selanjutnya fiksasi kateter bagian inguinal. Urin bagnya diletakkan di bawah. Baik, pemasangannya sudah selesai ya Pak ya. Nanti saya akan edukasi, saya akan membersihkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Tangan membengkak. Baik Bapak, pemasangan kateternya sudah selesai ya Pak ya. Nanti untuk pemeliharaannya usahakan diganti setelah maksimal 10 hari, tapi lebih bagus lagi 7 hari ya Pak ya. Kemudian nanti kita evaluasi lagi terkait dengan keluhannya, apakah sudah berkurang atau tidak. Mungkin itu saja Pak. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Baik Pak, terima kasih.